Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emerald Alpante Rayreski. Pada mata kuliah Data Privacy and Security ini, saya akan membedah studi kasus terkait diagnosis keamanan dan privasi pada Data Nusa Health Intelligence Platform. Di mana di sini ada sekitar 7 kasus. Kita mulai dari kasus pertama, yaitu Executive Privacy and Security Diagnosis. Pesan utama pada tahap ini adalah mitigasi terhadap risiko kritis wajib dilakukan segera, sehingga kami merekomendasikan peluncuran platform dengan status kondisional Go Live. Kami mengidentifikasi 5 risiko utama. Yang pertama, kunci enkripsi yang terekspos di source code. Kemudian, ketiadaan konsen yang jelas, ketiadaan kontrak DPA dengan pihak ketiga, penggunaan akun admin secara bersama, serta potensi kebocoran data medis yang mengancam reputasi. Oleh karena itu, 3 hal yang harus diprioritaskan sebelum peluncuran adalah mengamankan kunci enkripsi, membatasi akses vendor, dan menerapkan mekanisme konsen dasar. Peluncuran hanya boleh dilakukan jika exit kriteria terpenuhi, yaitu kunci pindah ke sistem KMS, model konsen dasar aktif, dan kontrak DPA vendor disahkan. Beralih ke kasus kedua, yaitu data mapping, classification, dan accountability. Visi- Visibilitas terhadap alur data sangat krusial untuk memastikan kepatuhan regulasi lintas batas. Data bergerak mulai dari pengumpulan, kemudian pemrosesan, penyimpanan di cloud store, hingga tahap penghapusan. Titik risiko tertingginya berada pada transfer data ke luar negeri dan pembagian data ke pihak ketiga. Dalam hal ini, Data Nusa Health bertindak sebagai controller, sedangkan Cloud Store dan vendor IT sebagai prosesor yang memproses data umum maupun spesifik seperti rekam medis. Kami merekomendasikan penyesuaian operasional agar sejalan dengan Undang-Undang PDP, GDPR, dan CCPA, serta validasi ketat terhadap kontrak perlindungan data. Kasus ketiga ini, di mana privacy by design dan data lifecycle. Privacy wajib terintegrasi sejak tahap ideasi atau by design. Siklus ini mencakup minimasi data pada saat pengumpulan, kemudian enkripsi untuk penyimpanan, penerapan akses berjenjang atau RBAC saat penggunaan, hingga pemusnahan yang aman saat data dihapus. Selain itu, desain konsen harus menerapkan format opt-in aktif tanpa kotak yang tercentang otomatis, bersifat spesifik, dan memfasilitasi tombol satu klik untuk penarikan persetujuan. Di sini rekomendasinya adalah menunjuk proses owner khusus, mengaktifkan audit log, dan mewajibkan bukti sertifikat penghapusan data secara berkala. Ke kasus keempat, privacy engineering strategi.
Satu metode tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Di sini kita harus menggunakan teknik perlindungan yang berbeda untuk menyeimbangkan antara utilitas data dan perlindungan privasi. Untuk operasional internal di mana dokter perlu melihat rekam medis, kita menggunakan pseudonymization untuk menyamarkan identitas. Untuk kebutuhan dataset, kita menerapkan K anonymity dan L diversity guna mencegah teridentifikasinya kelompok data yang kecil. Sedangkan untuk dashboard publik, data harus murni berupa statistik menggunakan anonymization agar mustahil direkonstruksi ulang. Dipublik- Sebelum dipublikasi, dataset wajib diuji dengan linkage attack dan divalidasi melalui dokumen Privacy Impact Assessment serta Data Sharing Agreement. Selanjutnya pada kasus kelima, security arsitektur dan akses kontrol. Pendekatan least privilege terbukti sangat efektif mencegah ancaman internal maupun eksternal. Dari sisi arsitektur, pelindungan in transit diwajibkan menggunakan protokol TLS 1.2 atau 1.3. Sementara perlindungan at rest menggunakan enkripsi tersentralisasi melalui KMS yang mengisolasi kunci dari database. SES, SES juga dikontrol secara ketat. Dokter menggunakan ABAK yang terbatas pada pasiennya sendiri. IT admin menggunakan RBAC tanpa visibilitas ke data pribadi. Dan vendor menggunakan ABAK berbasis tiket dan IP spesifik. Sangat direkomendasikan untuk menerapkan kerangka AAA wajib menggunakan multifaktor authentication, menghapus akun admin bersama, dan menyalakan privilege access management. Terus keenam, site vulnerability assessment dan pen testing. Sistem tidak bisa dianggap aman hanya karena aplikasi berjalan lancar. Validasi kerentanan mutlak diperlukan sebelum sistem go live. Proses pengujian ini diatur dalam alur yang struktur, mulai dari penetapan ruang lingkup, kemudian pemindaian otomatis, validasi manual, hingga pengujian ulang. Temuan ini harus didokumentasikan dalam format laporan yang mencakup kondisi temuan, set terdampak, skenario serangan, hingga tingkat keparahan atau CVSS. Seluruh hasil pentest wajib dimasukkan ke dalam dokumen PIA dan manajemen memiliki hak penuh untuk menunda peluncuran jika resiko masih berada di level kritis. Terakhir adalah kasus ketujuh, insiden response dan roadmap. Jika insiden terjadi, penanganan harus cepat, terukur, dan menghindari asumsi prematur. Pada 24 jam pertama, protokol berfokus pada deteksi, kemudian penahanan atau containment, dan pengamanan bukti. Di sini ada hal yang harus dihindari, yaitu melakukan restart server sembarangan, karena dapat
merusak bukti forensik sesuai Undang-Undang PDP. Laporan insiden wajib diserahkan ke regulator maksimal 3 kali 24 jam. Dengan pemisahan yang jelas antara fakta teknis dan asumsi awal, sebagai jalan perbaikan ke depan, kami menargetkan pemenahan MFA dalam 30 hari pertama. Kemudian penerapan otomasi pemblokiran IP pada hari ke-31 sampai 60 dan pelaksanaan simulasi insiden berkala pada hari ke-61 sampai ke hari 90. Sekian pemaparan dari saya mengenai arsitektur dan tata kelola privasi pada data Nusa Health. Terima kasih atas perhatiannya.